Ya, Toib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah amma ba'du. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, salah satunya yakni nikmat iman, ihsan dan Islam, yang alhamdulillah gitu kan. Kita sampai saat ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Amin. Salawat dan salam mari kita curah limpahkan kepada baginda besar kita yakni Habibina wa Syafi'ina wa barik maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Virgi Awansyah, mahasiswa semester 3 jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Nah, saya di sini membuat video yang dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester UTS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu yakni Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Lalu saya di sini akan merangkum beberapa materi yang telah beliau sampaikan atau teman-teman sekalian sampaikan selama perkuliahan semester 3 ini. Nah, dan langsung saja saya akan membacakan materi yang pertama, yakni materi yang dibawakan oleh dosen pengampu sendiri, yakni tentang ringkasan teori ekonomi. Nah, apa sih definisi ilmu ekonomi itu? Nah, di sini ada beberapa ya. Yang pertama definisi ilmu ekonomi itu ada 3. Jadi menurut Aristoteles, apa sih itu ekonomi? Ekonomi adalah singkatnya itu cabang ilmu yang berkaitan dengan nilai pemakaian dan pertukaran. Nah, lalu ada lagi menurut Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith, studi perilaku manusia dalam alokasi sumber daya terbatas. Lalu ada menurut Hermawan Kerjajaya, yakni ilmu ekonomi itu adalah wadah sektor industri untuk mencapai kemakmuran. Lalu selanjutnya itu ada beberapa teori nih, ada beberapa teori pertumbuhan ekonomi yang telah kita pelajari, yakni ada teori klasik yang dimana disampaikan oleh Adam Smith. Intinya itu inti dari teorinya itu yakni pertumbuhan bergantung pada peningkatan populasi. Nah, jadi ekonomi yang ada di sebuah negara, sebuah wilayah itu tergantung kepada peningkatan populasi ya. Lalu ada teori ekonomi neoklasik yang dimana dibawakan oleh Robert M. Solow, yakni fokus pada produksi, modal, dan teknologi. Lalu ada lagi teori historis yang dimana dibawakan oleh Friedrich List Bruno Hildebrand. Nah, proses perkembangan ekonomi dari prasejarah hingga industri. Nah, lalu ada teori ekonomi modern yang disampaikan oleh Walt Whitman Rostow. Yang ini ada 5 tahap pertumbuhan ekonomi. Nah, itulah materi pembuka yang akan saya sampaikan, yang dimana untuk selanjutnya saya akan memaparkan beberapa materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman sekalian dan merangkumnya kembali, seperti untuk materi pertama yakni ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Lalu materi kedua itu ada perkembangan teori ekonomi. Lalu materi ketiga ada elastisitas permintaan dan penawaran. Lalu materi keempat ada teori biaya dan penerimaan. Lalu materi kelima ada teori produksi dan kegiatan perusahaan. Nah, baiklah, kita langsung saja check it out ke materi pertama. Let's go. Nah, baiklah teman-teman, untuk materi pertama yakni konsep dasar ekonomi mikro. Nah, yang dimana di sini ada beberapa definisinya ya, singkatnya itu. Nah, definisi dari konsep dasar ekonomi mikro adalah ekonomi mikro mempelajari produksi, distribusi, dan konsumsi barang dengan sumber daya terbatas. Nah, pernyataannya terdapat pernyataan positif, fakta, dan normatif nilai. Nah, dalam masalah ini juga dijelaskan bahwasanya ada beberapa masalah
dari ekonomi yang ada dari ekonomi lah intinya. Yang pertama tentu saja masalah kemiskinan. Yang kedua ada masalah ketimpangan ekonomi. Yang ketiga ada masalah pengangguran. Yang keempat ada masalah akses pendidikan dan banyak lainnya. Jadi kesimpulannya, pemahaman ekonomi mikro penting untuk menghadapi masalah ekonomi sehari-hari. Kenapa? Seperti yang saya jelaskan tadi, karena masalah ekonomi itu adalah masalah yang lumayan umum kita temui di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi alangkah baiknya untuk menghindari hal-hal tersebut, kita belajar, kita mengkaji, kita melaksanakan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan tentang masalah ekonomi tersebut. Terima kasih. Lalu lanjut saja, kita next ke materi selanjutnya. Nah, lalu ada materi selanjutnya yakni tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, yang dimana di sini ada beberapa materinya, ada beberapa penjelasannya. Yang dimana apa sih itu elastisitas? Why elastisitas? Gitu. Nah, di sini elastisitas adalah ukuran persentase perubahan pada satu variabel yang disebabkan oleh perubahan 1% pada variabel lain. Lalu elastisitas merupakan tingkat kepekaan perubahan kuantitas suatu barang yang disebabkan oleh adanya perubahan faktor-faktor lain yang ukurannya dipakai untuk mengukur derajat kepekaan. Digunakan rasio atau perbandingan persentase perubahan kuantitas barang yang diminta atau barang yang ditawarkan dengan persentase perubahan faktor-faktor yang menyebabkan kuantitas barang itu berubah. Nah, jadi intinya ada beberapa jenis permintaan ya. Yang pertama ada elastis, lebih dari satu, yakni perubahan permintaan lebih besar dari harga. Lalu ada unitary, sama dengan satu, yakni perubahan permintaan sebanding dengan harga. Lalu ada inelastis, yakni kurang dari satu, yakni perubahan harga sedikit mempengaruhi permintaan. Nah, dalam hal-hal tersebut ada beberapa faktor penentu yang menentukan faktor-faktor penting, yakni ada faktor ketersediaan barang pengganti, lalu ada intensitas kebutuhan, lalu ada pendapatan konsumen. Jadi dalam permintaan dan penawaran itu ada hal yang memang sangat penting atau sangat mempengaruhi tentang permintaan dan penawaran tersebut ya. Jadi intinya pemahaman elastisitas penting untuk pengambilan keputusan ekonomi begitu. Jadi langsung saja next ke materi selanjutnya. Nah, sekarang kita telah atau akan menyampaikan materi selanjutnya, materi ketiga, yakni tentang masalah ekonomi. Nah, apa sih itu masalah ekonomi? Nah, kita mulai dari ekonomi dulu. Nah, ekonomi adalah masalah sehari-hari yang dihadapi semua orang atau masyarakat, baik secara individu, kelompok, pemerintah atau pengusaha, maupun pejabat publik. Nah, masalah ekonomi pada prinsipnya adalah masalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan atau konsumsi manusia dalam kehidupannya. Nah, masalah ekonomi inilah yang mendasari orang-orang melakukan kegiatan-kegiatan usaha maupun bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan penyelesaian masalah ekonomi mereka. Karena memang kegiatan bisnis merupakan salah satu kegiatan yang dapat menghasilkan pendapatan tambahan. Walaupun kegiatan bisnis ini terdapat persaingan, memang setiap bisnis emang pasti ada yang namanya persaingan ya. Terdapat persaingan yang begitu ketat sesuai dengan perkembangan bisnis yang begitu pesat pada saat ini. Nah, poin selanjutnya yakni kelangkaan sebagai sumber masalah. Nah, secara sederhananya pengertian kelangkaan dapat diartikan sebagai terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Nah, contohnya apa? Contohnya ada seorang kepala keluarga, seorang ayah gitu, yang memiliki beberapa orang anak, yang dimana pasti dalam keluarga tersebut ada beberapa kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Seperti apa? Contoh seperti untuk kebutuhan
misalnya dia ngontrak tempat tinggal, lalu ada kebutuhan untuk konsumsi seperti makanan dan lain-lain, ada kebutuhan sekolah anak dan lain. Tetapi dikarenakan kelangkaan, arti kelangkaan tuh maksudnya pendapatan seorang kepala keluarga itu tidak bisa menutupi list kebutuhan yang memang harus dia penuhi gitu. Nah itu adalah sumber masalah gitu dari faktor kelangkaan. Lalu di sini juga ada beberapa hal, ya ini masalah-masalah pokok ekonomi yang telah saya sebutkan tadi di materi yang sebelumnya. Ada kemiskinan, lalu ada pengangguran, lalu ada ketimpangan ekonomi, lalu ada pertumbuhan ekonomi yang rendah. Nah, karena hal tersebut memang masalah ekonomi itu hampir dari semua negara, hampir semua negara itu merasakan hal tersebut. Yang walaupun negara maju seperti Jepang, pasti ada aja yang namanya suatu masalah ekonomi seperti yang tadi saya sebutkan gitu, seperti pentimpangan ekonomi, masalah ekonomi, atau pengangguran yang terjadi gitu. Lalu gitu saja, langsung next kita ke materi selanjutnya. Oke, nah sekarang kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yakni materi permintaan dan penawaran. Nah, apa sih permintaan dan kurva permintaan tersebut? Nah, permintaan sendiri didefinisikan sebagai keinginan dari konsumen untuk membeli sebuah barang yang berada di tingkat harga tertentu selama waktu periode tertentu. Nah, pengertian teori permintaan berdasarkan buku ekonomi mikro karya Sugiarto dan kawan-kawan pada tahun 2007 digambarkan sebagai hubungan antara jumlah yang diminta dengan harga serta pembentukan pada kurva permintaan. Lalu teori permintaan juga dapat berarti suatu komoditas yang dihasilkan oleh produsen karena dibutuhkan oleh konsumen yang mau dan bersedia untuk membelinya. Lalu konsumen kemudian membeli komoditas tersebut jika memiliki harga yang sesuai. Lalu ada definisi kurva permintaan yang kedua nih. Definisi dari kurva permintaan sendiri adalah grafik yang menjadi gambaran hubungan yang ada antara harga jumlah barang atau sebuah barang dengan jumlah permintaan dari barang tersebut. Nah, jumlah permintaan ini nih, jumlah permintaan yang ada di pasar juga didefinisikan sebagai total semua barang permintaan yang berada di berbagai tingkatan harga. Hal tersebut yang membuat kurva permintaan dapat diperoleh dengan adanya penggabungan dengan kurva permintaan individu. Lalu selanjutnya ada permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Nah, di sini pertama permintaan perseorangan, yakni permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Kurva permintaan perseorangan oleh suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta keterbatasan anggaran mereka, seperti yang pertama, perubahan harga. Yang kedua, perubahan pendapat. Yang ketiga, ada substitusi dan komplement. Yang keempat, ada barang normal, ada barang inferior. Lalu yang terakhir, ada dampak perubahan harga pada jumlah permintaan atas suatu barang. Nah, yang kedua nih, permintaan pasar. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap suatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Lalu permintaan atau demand adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan pada suatu tempat tertentu. Nah, ada beberapa faktor nih yang mempengaruhi permintaan antara lain. Apa itu? Yang pertama, ada harga barang. Yang kedua adalah pendapat masyarakat. Yang ketiga, ada selera masyarakat. Yang keempat, ada kualitas barang yang bersangkutan. Nah, yang kelima adalah harga barang lain yang berkaitan. Yang keenam, ada waktu. Yang ketujuh, ada jumlah penduduk. Dan yang terakhir adalah ramalan masa yang akan datang. Nah,
Nah, selain yang telah saya sebutkan tadi, nih, ada efek faktor bukan. Nah, dalam garis bawah bukan ya. Nanti editor tolong editin. Bukan harga terhadap permintaan. Nah, harga yang pertama adalah harga barang lain terdiri dari yang pertama barang pengganti. Nah, yakni apa sih itu barang pengganti? Suatu barang yang dinamakan barang pengganti kepada barang lain apabila ia dapat menggantikan fungsi barang lain tersebut. Nah, lalu ada yang barang pelengkap, yakni barang pelengkap merupakan apabila suatu barang selalu digunakan bersama dengan barang lainnya, maka barang tersebut dinamakan barang pelengkap kepada barang lain tersebut. Contohnya apa? Contohnya ada motor. Nah, pelengkapnya apa? Ada helm. Oke. Lalu yang ketiga ada barang netral, yakni barang netral merupakan barang yang tidak mempengaruhi permintaan terhadap orang lain. Nah, faktor kedua yakni pendapatan para pembeli terdiri dari yang pertama ada barang inferior, yakni barang yang banyak diminta oleh orang-orang yang berpendapatan rendah. Kalau pendapatannya bertambah tinggi, maka permintaan terhadap barang-barang yang tergolong barang inferior akan berkurang. Nah, yang kedua ada barang esensial nih. Esensial ini artinya penting nih. Barang esensial adalah barang yang sangat penting artinya dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Contohnya apa? Contohnya bagi keluarga yang telah saya sebutkan tadi. Contohnya butuh rumah, apalagi contohnya butuh memang misalnya memang untuk komunikasi ada butuh handphone. Contohnya memang butuh makanan sehari-hari, bukan mungkin ya. Memang sangat butuh makanan sehari-hari. Nah, lalu paling misalnya kendaraan untuk berangkat kerja segala macam. Nah, atau segala macam ya, mungkin ada beberapa berbeda pendapat lah. Lalu yang ketiga ada barang normal. Nah, barang normal itu apa sih? Suatu barang yang dinamakan barang normal apabila ia mengalami kenaikan dalam permintaan sebagai akibat dari kenaikan pendapatan. Contohnya apa nih? Contohnya ya tadi kita ambil dari contoh keluarga aja ya. Contohnya kita ambil dari contoh keluarga. Contoh aja. Jadi sebuah keluarga misalnya yang tadinya keluarga tersebut terdiri dari 3 orang. Nah, memang karena waktu itu kebutuhan yang hanya 3 orang, maka barang yang dibeli juga hanya kebutuhan untuk 3 orang. Lalu kemudian keluarga tersebut menjadi keluarga beranggotakan 5 orang gitu kan. Jadi maka keluarga tersebut membeli barang untuk anggota 5 orangnya. Lalu yang terakhir ada barang mewah, yang dimana merupakan jenis-jenis barang yang dibeli orang apabila pendapatan mereka sudah relatif tinggi, ya termasuk dalam golongan inilah, artinya orang kaya lah gitu. Nah, jadi dia bebas untuk membeli atau menggunakan barang-barang yang memang sekiranya dia mampu untuk membeli dan merawatnya. Cukup sekian dari materi yang keempat. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Next. Ya. Sekarang kita akan melanjutkan materinya, yakni materi yang mungkin materi terakhir, yakni tentang teori produksi. Nah, apa sih itu teori produksi gitu kan? Nah, teori produksi adalah salah satu konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana suatu perusahaan menggunakan sumber daya atau input untuk menghasilkan output atau produk. Nah, teori ini sangat penting nih, karena membantu perusahaan dalam menentukan kombinasi input yang optimal untuk memaksimalkan keuntungan yang sangat besar bagi perusahaan. Nah, oke. Poin pertama, bentuk-bentuk perusahaan perorangan. Nah, apa sih itu perusahaan perorangan? Perusahaan perorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang. Nah, dalam jenis usaha ini, pemilik memiliki kendali penuh atas seluruh operasi bisnis, pengambilan keputusan, serta bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang dihasilkan. Lalu poin kedua ada karakteristik perusahaan perorangan. Nah, ada karakteristiknya nih. Yang pertama adalah kepemilikan tunggal. Ini tentu saja yang telah saya tadi sebutkan, bahwasanya
perusahaan perorangan ini dimiliki oleh satu orang yang mengelola seluruh aspek bisnis, lalu memulai dari perencanaan hingga operasional harian gitu. Yang kedua adalah tanggung jawab tidak terbatas. Pemilik bertanggung jawab penuh atas segala kewajiban dan utang perusahaan. Jadinya si pemilik itu tidak memerlukan pendapat dari anak buahnya lah, memang karena atau teman-teman atau rekan bisnis atau rekan itunya lah, memang karena perusahaan tersebut dimiliki oleh dia pribadi atau memang dijalankan dan dioperasikan oleh seorang saja. Lalu ada yang ketiga, ini poinnya, kontrol penuh, yakni pemilik memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan tanpa perlu berunding dengan pihak lain. Ya mungkin jika memang pengusaha tersebut memiliki sebuah keluarga, pasti berunding dengan keluarganya ya. Lalu ada modal terbatas. Memang salah satu kelemahan dari perusahaan perorangan ini, ya ini adalah modalnya, yakni modal terbatas. Karena memang sumber modal utama biasanya berasal dari tabungan pribadi pemilik atau pinjaman. Jadinya tidak ada yang namanya investor, tidak ada yang namanya pendanaan dari pihak luar atau lain-lainnya. Lalu yang terakhir tidak ada pemisahan legal, yakni tidak ada perbedaan hukum antara pemilik dan perusahaan. Contohnya apa? Contohnya kalau misalnya memiliki hukum pemisahan ya, contohnya kayak PT, terus ada lalu CV dan lain-lain. Nah, tapi dari berbagai kelemahan tersebut, dari berbagai faktor tersebut, ada kelebihan perusahaan perorangan. Yang pertama, karena mudah didirikan dan dikelola. Yang kedua, ada pengambilan keputusan yang cepat. Yang ketiga, ada privasi bisnis. Yang keempat, ada kepuasan pribadi. Yang kelima, ada pengelolaan yang sederhana. Nah, lalu ada kekurangan intinya nih. Kekurangan perusahaan perorangan. Yang pertama, tanggung jawab pribadi tidak terbatas. Yang kedua, keterbatasan modal tentu saja. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen. Yang keempat, umur usaha yang biasanya sangat terbatas ya, tidak bertahan lama lah intinya. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada keterbatasan dalam ekspansi. Contoh ya, ekspansi itu maksudnya membuat cabang atau memperbesar perusahaan lah intinya. Karena memang jika dijalankan sendiri memang sangat merepotkan ya, tanpa adanya anak buah, anggota dan lain-lain. Nah, poin ketiga, perusahaan ditinjau dari sudut teori ekonomi. Ya, teori ekonomi sudah saya jelaskan, cuman saya akan menjelaskan lagi. Nah, yang pertama adalah teori perusahaan klasik. Teori ini berpendapat bahwa perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, fungsi, biaya, dan fungsi produksi menjadi dua aspek penting yang digunakan untuk menentukan jumlah output yang optimal. Nah, nih. Lalu yang kedua ada teori perusahaan neoklasik. Nah, dalam pandangan neoklasik, perusahaan dianggap sebagai kotak hitam. Nanti di kotak hitam di sini. Oke. Kotak hitam yang memproses input menjadi output. Fokus utamanya adalah pada keseimbangan antara biaya marginal MC dan pendapatan marginal atau MR untuk menentukan tingkat produksi yang optimal. Yang ketiga, teori perusahaan modern. Nah, teori ini memperhitungkan aspek lain seperti manajemen, struktur pasar, dan perilaku perusahaan dalam menghadapi ketidakpastian. Nah, dalam menghadapi ketidakpastian, perusahaan tidak hanya fokus pada maksimalisasi keuntungan, tetapi juga pada pencapaian tujuan lain seperti pertumbuhan pasar, lalu ada inovasi produk. Jadi, terus ada faktor-faktor produksi. Nah, yang pertama faktor adalah tanah, meliputi sumber daya alam yang digunakan dalam produksi, contoh lahan pertanian, tambang, dan sumber air. Lalu ada modal kapital, ini meliputi aset fisik seperti mesin, lalu ada peralatan dan bangunan yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa, lalu ada tenaga kerja atau labor, dan kewirausahaan atau entrepreneurship. Jadi cukup sekian materi yang telah saya sampaikan, semoga dipahami dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan yang telah saya tunjukkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Undur makola wala tangdur makila khairul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bye bye, see you next time.